soalnya. Ini cara bikinnya gimana gitu. Nah, kita bisa langsung sebenarnya. Teman-teman bisa langsung tunjukkan rancangannya, misalnya database-nya seperti apa nanti yang mau dibuat, aplikasinya seperti apa nanti yang mau dibuat, baru nanti akan kita pandu bagaimana cara membuatnya seperti itu ya. Ini masih di tahap sesi apa namanya, sesi dasar. Nanti kalau kita di sesi udah menengah, baru akan saya jelaskan bagaimana cara gimana ya, cara bikin kodenya gitu. Gimana kalau ada kondisi-kondisi yang expert, nanti akan saya jelaskan. Yang penting dasarnya teman-teman bisa dulu, itu baru kita naik ke tahap menengah gitu. Nah, Tuan gitu menampilkan idenya ya. Mungkin Kak Tia bisa, atau Habib kayaknya ada problem nih. Habib aja lah ya, kita bahas permasalahan yang kemarin. Rancangannya di laptop pula Bang, ini dari HP Bang. Laptopnya kalian lah kalau bisa ya kan, join Google Meet. Atau ada beberapa sesi teman-teman nih yang apa namanya, yang mungkin perlu Bang kita ulangi dulu Bang sebentar lagi, sebentar aja gitu, soalnya biar mengingat dikit-dikit gitu ya kan. Nah mungkin baik seperti itu gitu, karena kemarin udah seminggu kayaknya waduh pasti lupa nih, sedangkan yang semalam aja lupa apalagi yang seminggu ya kan. Nah seperti itu ya, mungkin akan bahas ya kan, mungkin angka baiknya diulangi dari awal lagi gitu Bang. Iya, kita ulangi dulu dari awal. Dari kemarin gimana? Nah, yang pastinya teman-teman kan udah menginstal tuh semuanya ya kan? Nah, sudah menginstal. Jadi kita tinggal buat aja gitu dari awal. Oke? Ya. Nah, teman-teman kalau yang untuk ini mungkin bisa sekalian ini ya. Iya, sekalian mempraktikkan praktekannya. Ya, sebentar ya, saya akan share screen dulu. Nah, kelihatan layar saya nih? Kelihatan mau. Ya, kalau nggak ada yang nggak kelihatan, ya nggak bilang tuh. Nah, jadi saya akan bikin catatan dulu. Saya bikin catatan dulu. Nah, apa namanya? Saya ingatkan kembali. Yang pertama harus kita install itu, kita harus sudah install untuk web server kita, yaitu kita pakai SAMPP ya. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan itu versi PHP-nya dan database-nya gitu. Tapi supaya berada di satu paket aplikasi, kita install SAMPP. Nah, kalau teman-teman pakai versi yang lain tidak masalah. Nah, tapi yang terpenting itu adalah PHP-nya itu adalah PHP versi 7.4. Nah, ini versi PHP yang saya sarankan, walaupun sebenarnya ada versi PHP terbaru, cuman ada kemungkinan boilerplate kita itu nggak akan jalan gitu. Ada kemungkinan, tapi kemungkinannya kecil ya. Kemungkinan besar juga bisa jalan gitu. Nah, yang kedua ya, gimana untuk memastikan PHP kita itu 7.4 ya. Nah, kita cek di command prompt ya, di command prompt dengan perintah php v. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini dia ya. Ketika kita jalankan php v, nah akan muncul seperti ini. Ya, PHP 7.4. Nah, kalau teman-teman belum
Bang, kok nggak bisa bang PHP ini bang, gitu kan? Kok nggak muncul kayak gitu, gitu. Nah, berarti teman-teman harus install yang namanya Composer. Nah, Composer ini di mana? Linknya udah ada di grup. Mungkin kalau untuk yang baru, mungkin bisa di-sharekan linknya, ya. Apa aja yang kemarin dibutuhkan. Nah, setelah Composer apa? Kita butuh juga Git. Nah, selain itu, ini ya biasanya digunakan untuk cloning ya. Ini untuk apa gitu nih, untuk cloning boilerplate-nya ya. Sebenarnya fungsinya nggak hanya cloning boilerplate sih. Kalau teman-teman apa namanya kolaborator bisa juga request perubahan untuk boilerplate-nya gitu. Misalnya ada fitur-fitur yang ditambahkan, nah bisa melakukan request melalui Git gitu. Nah, tapi di sini kita gunakan untuk cloning boilerplate gitu. Tapi bisa nggak tanpa Git? Bisa, boleh tanpa Git. Tapi teman-teman harus download manual ya. Download manual di GitHub. Apa itu GitHub? Techno PHP boilerplate, ini linknya. Ya, ini download manual teman-teman. Klik kode, klik download zip. Nah, ya. Apa bedanya? Nah, akan ada bedanya. Bedanya kalau kita pakai Git, ya, kita bisa langsung buka. Ini namanya terminal ya, command line terminal. Di sini Git bash here. Nah, bisa kita buka terminal di sini langsung. Kalau kita punya Git, install Git gitu. Nah, apa fungsinya ini terminal ini? Nah, nanti kita melakukan apapun di terminal gitu, ya. Makanya saya sarankan kode editor kita gunakan VS Code sebagai kode editor. Nah, kita akan gunakan VS Code. Boleh yang lain, boleh pakai Sublime, boleh. Cuman kalau pakai Sublime terminalnya dia terpisah gitu. Kita pakai command line CMD atau shell ya, Windows shell gitu. Atau pakai Git bash ya. Sama aja sebenarnya, sama, cuman kalau kita pakai VS Code kan nggak perlu banyak kali apa namanya aplikasi yang akan kita buka. Nah, jika ini sudah semua, nah langkah pertama adalah ketika kita ingin membangun project, ingin membuat project, itu langkah pertamanya adalah cloning boilerplate. Nah, kita cloning boilerplate-nya gitu. Gimana caranya? Caranya teman-teman boleh download di sini ya. Nah, kalau kita download kan ekstrak lagi lama gitu ya kan, atau membutuhkan waktu. Jika kita gunakan Git, kita tinggal jalankan ya kan. Di sini kan ada GitHub CLI. Ya, bukan GitHub CLI sih. Nih. Kita bisa copy aja nih linknya, atau link yang ini kita copy, boleh. Kita copy linknya. Lalu perintahnya adalah git clone. Nah, linknya mana linknya? Oh ya, kanan, copy, paste. Nah, git clone https github.com/jettechno/php boilerplate. Di sini kita jalankan ya, di dalam Git bash atau terminalnya. Tuh, kita copy lah ini, kita pastikan di sini. Ya. Lalu nanti akan muncullah di desktop kalian ini. Ya, kalau kalian jalankan Git bash-nya di desktop, akan muncul di sini ya, folder PHP boilerplate ya. Tapi gimana kita supaya enggak tersimpan di folder PHP boilerplate gitu? Kita mau tersimpan di folder nama project kita sendiri gitu ya. Kita tambahkan ya, kita tambahkan apa? Kita tambahkan nama projectnya. Jadi seperti ini lengkapnya. Project. Ya. Kira-kira seperti inilah ya. Jadi git clone, nah spasi ini nama project, ini nama project, nama folder kita nanti ya. Misalnya nama projectnya ini adalah pendataan
penduduk ya misalnya, atau kependudukan ya. Bang, bentar bang. Itu untuk cara copy paste-nya itu kan nggak bisa pakai shortcut. Iya. Nah itu mungkin perlu disampaikan. Untuk copy paste di sini. Iya, iya. Nah untuk di Gitbus tinggal klik kanan pilih paste ya kan, kalau mungkin kita copy paste. Jangan pakai shortcut. Iya, kalau kamu pakai CTRL-V nggak bisa. Iya. Gitu. Ini Bahkan kalau di CMD sekalipun, kalau kamu mau copy paste di sini, tinggal klik kanan aja, otomatis dia nanti copy paste, bukan CTRL-V. Kalau CTRL-V dia nggak, oh bisa juga nih CTRL-V. Tapi biasanya klik kanan aja ada muncul, karena nggak kompatibel semua CTRL-V gitu ya. Nah, kita lanjut. Di sini kasusnya adalah saya akan cloning boilerplate ini ke dalam folder nama project ya, di mana nama project kita adalah kependudukan. Nah, seperti ini. Ya. Kayaknya nggak nampak ini. Iya. Mana sih ini bisa nggak? Oh bisa. Nah, seperti ini. Kelihatannya teman-teman ya. Nah, jadi saya cloning project dari Git atau dari GitHub ke dalam folder kependudukan. Nah, jika teman-teman sudah ketik ini, ya, sebenarnya yang diketik itu git clone-nya aja, ya. Ini di copy, ya, di copy atau dipastikan dari link yang dikasih tadi, lalu kependudukan itu nama folder yang akan kita gunakan nantinya. Tuh. Nah. Jika sudah, maka kita ketikkan enter. Ya, supaya proses cloning berjalan. Kalau kita tengok ya aja nggak akan berjalan dengan sendirinya gitu. Kita mesti enter, setiap perintah kita mesti enter. Kalau di terminal enter. Nah, cloning into kependudukan gitu ya. Misalnya nama project kita kependudukan. Semua projectnya apa? LKP. Jadi tiba-tiba kayak gini sih. Oke, sudah selesai. Nah, ketika selesai, nah kita pindah dulu ke folder kependudukannya. Gimana pindahnya? Kita bisa gunakan perintah cd kependudukan seperti itu, atau kita closekan aja. Ini boleh kita closekan, ya. Atau di sini sudah ada folder kependudukan nih. Ya, berkat kita cloning tadi. Nah, kita buka aja folder kependudukan ini. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Nanti kalau teman-teman, jadi kependudukan ini tergantung nama folder yang kita buat gitu. Boleh yang lain, boleh. Ya nggak mesti kependudukan. Nah, di sini kita klik kanan ya. Kita buka Gitbus lagi. Nah, kita akan pindahkan ke Visual Studio Code atau VS Code-nya. Gimana cara pindahkannya? Nah, tinggal ketikkan kode titik. Izin bang. Ya. Itu folder kependudukannya tadi di mana? Di desktop. Oh, ini, di di desktop. tampilan ini. Biasanya di paling bawah atau di mana lah, ya. Kalau udah install ya. Tergantung CMD kita jalan di mana gitu. Ya, kalau kita pakai CMD, kalau kita pakai Gitbus, kita jalannya di mana? Gitbus di dalam folder ini atau di dalam desktop. Nah, itu akan berbeda nantinya. Apa yang bikin berbeda nih dia? Nah, ketika kita jalankan akan muncul desktop nih. Ini berarti jalan desktop. Nah, kalau di dalam kependudukan, ya, berarti akan seperti ini dia. Nah, desktop / kependudukan berarti ada di dalam desktop dan juga ada di dalam folder kependudukan seperti itu. Nah, kita pindahkan aja ke VS Code ya. Misalnya kita masih di desktop nih, yang seperti Izin ini. bang, Ya. boleh di zoomkan lagi nggak? Nggak kelihatan Iya. soal kecil kali. Oh ya. Ya, makasih. Nah, seperti ini. Nah, desktop. Kalau kita berada di dalam kependudukan maka muncul seperti ini. Ya, tergantung ini kependudukannya ada di desktop, apa ada di data D, apa ada di data C dan lain-lain gitu. Nah, kalau kita misalnya bukanya di desktop seperti ini.
Jadi kan posisi awal kayak gini nih. Nah, kita mau langsung buka kependudukan ya. Mungkin langsung ketikkan aja kode kependudukan ya, enter. Ya, maka akan kebuka langsung Visual Studio Code ya. Dengan isi dari project kependudukannya. Ini sama isinya sama di sini. Ya. Ada actions, ada before actions, ada config, ada libs, ada migrations, ada public, ada templates ya. Kalau yang ini ada console, ada functions, ada init. Ya, init ini untuk pertama kali apa dijalankan ya. Izin, Bang. Aplikasi dijalankan. Gimana? Yang tadi di Gitbus diketikkan CD ya, Bang? Nggak perlu gitu. Oh. Nah, ini nih tadi kan kondisinya seperti ini ya awalnya. Tadi kan masih Gitbus yang Seperti ini ya awalnya. Iya. Nah, pastikan ini folder kita ini ada di mana gitu. Sekarang itu menandakan kondisi kita sekarang gitu. Kalau kita sudah kondisinya itu sudah di dalam folder kependudukan, nah berarti jalankannya kode spasi titik. Nah, tapi kalau kita di luar folder kependudukan ya, kode kependudukan ya, ntar nanti akan kebuka Visual Studio Code. Itu kalau kita pakai Visual Studio Code. Nah, kalau pakai Sublime kayak mana? Iya. Nah, kalau pakai Sublime sebenarnya gampang juga ya. Kalau pakai Sublime mana tadi? Nah, projectnya itu kita tarik dia. Ini kan project kependudukan. Iya. Kita tarik ke Sublime ya. Atau open folder di Sublime ya. Buat apa window baru dulu ya, baru open folder, file open folder, baru cari folder kependudukan tadi ya kan. Nah, atau tinggal tarik ke sini. Nah, itu bisa juga ya. Itu kalau pakai Sublime seperti itu ya. Tapi saya sarankan karena biar kita seragam aja pakai VS Code gitu. Kalau memang nyamannya pakai Sublime nggak masalah, no problem ya. Nyamannya pakai Adobe Dreamweaver juga nggak masalah ya, karena kita hanya kerjanya itu ngetik-ngetik kode gitu ya. Mau pakai Notepad juga nggak masalah ya, karena yang diubah kode-kodenya. Nah, sampai sini paham ya semuanya ya? Paham. Bang. Gimana? Paham. Oh, paham ya? Kurang jelas pula ini speakernya. Oke, nah selanjutnya kita sudah punya boilerplate, ya, artinya kode yang sudah jadi tapi modulnya tinggal kita tambahin modulnya, ya, kodenya sudah jadi. Selanjutnya langkahnya apa gitu? Nah, kita instalasi, ya, sesuai dengan panduan yang ada di PDF-nya ya. Udah yang udah dikirim di grup WhatsApp. Mana kemarin ya? Tunggu ya, gimana kemarin? Di WA. Udah abang nih, abang di mana tuh? Project ini game materi. Jauh minta ya. Ya udah folder. Tapi yang PDF ada kok. Bentar, cari dulu. Aduh, nah. Coba browsing nama filenya. Apa namanya? Panduan ya? Panduan. Panduan instalasi ya? Enggak ada rep. Enggak tahu, ini dari mana? Ada sih. Tapi Word dia, versi Word. Ya gak masalah. Download kayaknya. Tunggu ya. Ya, untuk instalasi boleh lah. Tapi untuk cara menggunakannya saya belum lanjut nih menulisnya. Masih butuh content writer. Nah, kita udah kondisinya sekarang kita udah clone ya kan.
git clone ya. Nah, kita udah buka VS Code, berarti kita sekarang adalah menjalankan php init.php. Di mana jalankannya? Di VS Code. Loh, di mana jalankannya nih? Kalau misalnya teman-teman nggak ada tampilan terminalnya, boleh di terminal, new terminal. Nah, nanti akan muncul terminal di sini. Ya. Nah, udah muncul terminal ya. Nah, kalau sudah baru mana tadi? Kita akan jalankan. Gimana? Kalau Sublime gimana Bang? Sublime nggak ada, makanya Sublime itu ya pakai Git bash saja gitu. Tapi pastikan kondisi folder kita udah di dalam folder kependudukan, ya. Nah, kondisinya sudah di dalam folder kependudukan, baru kita jalankan php init. Git bash itu kayak Linux. Ya, php init.php ya, php init.php. Sini aja lah ya yang terang ya, yang besar. Wih, nah kelihatan ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah kita enter init config file success, please config the following file in the folder. Ya, init migration file success. Ya. Berarti perintahnya adalah konfigurasi file di dalam config folder, file app nama filenya. Ya, di dalam config folder, di dalam folder config ini berarti. Dalam folder config ada app.php nih, bukan yang app.example ya, tetapi app.php. Nah, kita tinggal isikan nama sebenarnya ya. Nama biasanya itu hanya password dan db name aja yang diganti ya, biasanya karena mode kita masih mode pengembangan ya, jadi biasanya itu aja yang diganti ya. Biasanya password nggak ada sih, kosong, berarti db name-nya aja yang ganti ya. Nah, database ini didapat dari mana? Database ini kita dapatkan ketika kita buat database. Kita bisa buat database di pihak admin, teman-teman bisa langsung buka. Sampai sini nggak ada yang ketinggalan kan? Enggak Bang. Bang, saya nggak bisa. Siapa yang nggak bisa? Coba Novi itu jangan deketin headphone sama ini ya, jadi dengung suaranya. Mungkin dua ya. Kalau dua berarti satu mic-nya matiin aja. Itu dia ketinggalan. Iya, ketinggalan. Di mananya nggak bisa? Di cloning ya tadi Bang. Coba mungkin suruh share screen ya. Iya, share screen boleh. Mungkin teman-teman ini ada yang dapat isu yang sama. Share screen aja. Oke, nampak ya. Kalau teman-teman buka config, di dalam config itu ada app.php ada banyak tuh ya. Tapi tidak perlu dihiraukan ya. Kalau misalnya teman-teman nggak paham yang lainnya, disarankan biasanya database aja yang di bagian sini ya, db name ya. Ada database, di bawah database itu ada db name ya. Jadi db name aja yang di yang diedit. Yang lain nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau pengen tahu apa itu yang lain, nah bisa baca di panduan. Panduan udah ada. Apa itu maksudnya yang lain? Itu kalau yang expert yang apa baru di yang lain ini dibaca. Setelah sudah ya kan, kita juga sudah bikin database di phpMyAdmin. Ya, kita bikin tadi apa? Kependudukan ya, kependudukan.
Boleh pakai DB, boleh ya, terserah ya. Cuman saya biasanya kependudukan DB ya. Tapi kalau orang Indonesia biasanya kebanyakan DB underscore kependudukan. Bagi Indonesia. Orang Indonesia ya. Sebenarnya ini rancu sebenarnya. DB itu kan database, itu kan bahasa Inggris. Ya. Database kependudukan, harusnya basis data kependudukan. Kalau memang mau full Indonesia gitu. Kalau bahasa Inggris kan pendudukan database, ya kan, DB bukan database, makanya database di belakang punya. Cuman apapun yang dipakai nggak masalah. Nggak masalah. Nah, mau kependudukan aja nggak apa-apa, tapi kita buat kependudukan aja lah, ya. Mau pakai DB boleh, mau nggak pakai boleh. Tuh. Yang penting jangan pakai spasi, nggak boleh pakai spasi. DB gini, kan spasi, DB nggak boleh. Ya. Kita create aja. Nah, kita cuma sampai sini aja di sini di MySQL, di PHP MyAdmin. Lalu kita masukkanlah kependudukan itu tadi ke dalam app config ini tadi, ya, config app.php. Kependudukan di bagian DB name ini kita ganti kependudukan. Ya, hanya itu aja. Ya, itu aja dulu. Ya. Selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya sesuai dengan panduan, nah, kita instalasi aplikasi ya dengan cara PHP run ya. PHP run. Di sini boleh. PHP run. Nggak pakai titik PHP ya, run gitu aja. PHP run ya, muncul lah di Tekno PHP boilerplate started at. Nah, jadi aplikasi kita sudah bisa diakses di sini. Add berapa nih? Add localhost 8080 nih. Kita copy aja, boleh. Boleh kita copy, kita pastikan aja. Paste and go to ya biar lebih cepat. Nah, akan muncul seperti ini dia. Table kependudukan titik application doesn't exist. Artinya adalah tabel application di dalam database kependudukan tidak ada, ya, karena di database kependudukan ini kosong gitu, belum ada apa-apa. Wajar dia mengeluarkan error seperti itu, ya. Gimana nih? Nah, tenang, karena itu adalah bagian dari panduan, ya. Kita bisa baca nih. Setelah menjalankan perintah tersebut, maka akan muncul deskripsi ya. Nah, http localhost .2 8080 itu kita sebut dengan base URL. Nah, kita sebut dengan base URL. Jadi kalau kita bilang base URL berarti localhost 8080. Nah, di bagian E, inisialisasi basis data atau database. Ketika pertama kali mengakses alamat aplikasi web kita, nih, ini pertama kali nih kita akses, itu maksudnya. Ketika pada saat pertama kali mengakses alamat aplikasi web ini, ya, kan pertama kali kita mengakses ini. Nah, dan muncul pesan table nama database application doesn't exist, ya, sama ya. Table ini nama database application doesn't exist, ya. Maka kita harus mengakses rute app.db-init. Nah, sedikit teman-teman yang perlu diketahui juga, rute itu apa? Nah, rute ini mana nih? Nah, rute adalah setelah base URL. Ya. Kalau ini localhost 8080 itu adalah base URL. Nah, setelahnya kita sebut rute ya. Rute A, rute B, ya. Atau rute indeks, ya, seperti itu. Nah, ini kita sebut dengan rute, ya, route, ya, kalau bahasa Inggrisnya route, atau router, ya, seperti itu. Nah, kita harus mengakses apa tadi? app.db ini terlebih dahulu. Base URL, ya, garis miring app.db-init itu untuk inisialisasi basis data. Dan pesan yang akan muncul setelah kita akses db-init sukses gitu ya.
Nah, kita akses dulu app _db init. Nah, kalau udah kita enter, maka akan muncul db init sukses. Nah, tapi kalau nggak muncul db init sukses, ya, kenapa? Kemungkinan nama database yang ada di sini dengan yang ada di config Nggak sinkron. tidak sama. Benar sekali, tidak sama dengan di sini. Misalnya nih kependudukan, ya kan? Di sini kependudukan DB. Nah, harus disamakan, ya. Kita boleh edit yang di database atau edit yang di kodenya, gitu, ya. Ini masih easy lah, masih easy, ya kan? Easy, tinggal ketinggalan. Easy lah, masih gampang. Nah, setelah ini mau ngapain nih, gitu kan? Nah, ngapain? Nah, setelah basis data terinisialisasi, ya, maka silakan akses kembali alamat base URL untuk pengisian data aplikasi. Aplikasi ini typo ya, sorry ya teman-teman ya, maklum. Nah, kita akses base URL-nya, kita hilangkan rute-rutenya, itu namanya base URL. Nah, lalu akan muncul instalasi ya, form instalasi ya. Nama aplikasi, alamat, telepon, email, nama pengguna, dan kata sandi. Nah, kita tadi mau bikin aplikasi, aplikasi kependudukan, berarti nama aplikasinya kependudukan. Alamatnya mungkin nama desa ya kan, nama desa. Nama desanya terserah, beda-beda kan desa-desanya kan. Nah, lingkupnya ini mungkin aplikasi kependudukan desa misal. Nomor teleponnya Sensus. jangan lari mentang-mentang kalau kawanmu tukang sensus terus. Nomor HP bebas ya, boleh nomor HP kita, boleh nomor. Ini hanya sekedar informasi aja, ya, informasi, tidak ada validasi di sini. Email ya, kependudukan bebas juga. Mau email aktif, mau email nggak aktif boleh, karena cuma informasi. Nama pengguna bebas juga sebenarnya, semuanya bebas. Nah, yang artinya nama pengguna dan kata sandi ini nanti kita ingat, tuh, jangan sampai lupa. Nama sandinya, nama penggunanya admin, passwordnya admin, kita jangan. Yang mati WP aku. Kok diisi ya? Mau ke sampai mana tadi? Macet-macet, Bang. Google Meet 10 menit kan? 6 menit lagi nih. Iya kan? Kok gitu ya? Iya, batasnya 1 jam dia. Nah, jadi mungkin 6 menit lagi kita akan share link baru ya teman-teman ya dari Google Meet. Karena cuma 1 jam jatahnya. Oh iya. Iya. Bukannya dia bisa ini? Dulu bisa. Tahun lalu kita acara bisa. Iya kan? Sekarang cuma 1 jam. Ya. Oke. Udah kayak Zoom juga sekarang ya? Iya. Tadi login itu input username password yang kita masukkan pada saat instalasi, yaitu admin, pengguna admin, dan kata sandi admin. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan boilerplate ya. Semua sudah jadi, template sudah jadi, kita tinggal bikin modul-modulnya. Bukan bikin sih, ya tinggal nambahin modul-modul. Nah, paham ya teman-teman ya?
Paham. Nah, RB pakai apa? Berhenti. Ya. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Iya bang. Tadi kan baru sampai di ini table mendudukan B that application does not exist. Ya, Bukan. sekarang share screen aja. Habis itu, Pak. oh, ya, Biar lebih ini kita Tahu. tahu. Coba cek panduan. rutenya Biar bisa membaca panduan juga. Coba Mbak buka apa Kak panduannya buka Kak Tia. udah. Mbak Kak yang mana itu? Ya kebiasaan Mbak soalnya. Sampai grogi gara-gara cewek yang nanya kan. Bukan. Pendek. Bukan deh. Biasanya kalau sama kain Mbak gitu. Kan baru- Ini udah bang. Panduannya nggak kelihatan. Udah. Iya nggak kelihatan. Apa yang di share ini apa ya? Nggak Chrome aja ya mungkin yang di share. Seluruh layar. Loh. Ya share seluruh layar aja. Oh, gimana? Selamat datang kembali Pak Julpan. Udah sampai ya di penumpangnya Pak ya. Tapi coba ulangi. Tamat datang Pak Eksek. Pak keluar ya keluar. Lagi di jalan tadi. Udah nampak bang. Belum kelihatan Kak. Nah, inisialisasi basis data ya. Berarti kan maka kita harus mengakses rute app.db ini terlebih dahulu ya kan Kak. Berarti base Iya. URL app/db init. Nah, itu Kakak harus akses tuh app/db init. Di mana ditambahkan? Oh. Ya db Udah. penghubung init App. ya. Garis miring dulu Kak. App garis miring sama kayak di panduannya. Ya, coba lihat panduannya. Samain. DB garis penghubung ya, bukan underscore. Garis bawah. Tuh. app/db init. Copy paste pun boleh. Nah, copy. Terus pastikan tuh. Nah, hapus dulu kan. Dipastiin. Nah, Udah enter. enter kan? Ya, kalau udah pas enter. Akan muncul migration success. Muncul ya? Tapi Belum. nggak kelihatan. Maka Ya nggak kelihatan nih. Udah begini rusak. iya tes bang sukses. Sukses ya. Nah, jika sukses buka Iya. aja localhost 8080-nya. Berarti berminyak dia. Oke, udah bisa. Udah. Langsung dibuka localhost 8080 nanti akan lanjut ke instalasi, Kak. Teman-teman seperti itu ya. Nah, yang udah berhasil kemarin Andrew, Habib, ya, Kak Tia udah berhasil juga nih. Udah Kak? Udah. Udah bisa ya? Udah bang. Iya, udah instalasi juga. Cuman ini nggak jalan browsernya. Udah ya, kalau udah, kalau
Mana siapa? DC. Halo Kak Tia, kok Jadi kenapa bisa lagi bermasalah ya? oh iya Beberapa hari ini. tiba-tiba dah Ya, nggak tahu kalau dibalik-baliknya juga. kemarin tuh ya juga Iya. sih. Iya, sampai H plus jaringan. Oke, udah clear ya Kak Tia ya. Kalau udah clear, gantian saya yang share screen. Ya kan? Ini dulu kan sih. Tunggu, biar dulu dia nonton, ya kan? Nonton dulu, biar paham. Cara kerja. Udah nih kan, kok nggak ada respon? Iya, nggak freeze di tempat aku. Mungkin nge-freeze, ya. Oke, gantian saya screen. Oke, kita lanjut di aplikasi kependudukan nih. Nah, karena kita anggap lingkup kependudukan kita adalah kependudukan di desa, ya kan? Berarti hanya butuh orang itu tinggalnya di dusun, ya kan? Dusun berapa tinggalnya? Jadi kita perlu data master dusun, ya dusun atau lingkungan. Tapi kalau di desa dusun lah. Tapi kalau di kelurahan itu ada lingkungan, gitu ya teman-teman ya. Nah, kita akan buat seperti ini. Nih, blank diagramnya. Yes. Ya, Dari aplikasi, dari website yang tadi. iya appdiagram.net. Nah, mana nih? Nah, database-nya adalah yang pertama berarti kita harus punya database table dusun, ya kan? Dusun ini apa aja? Biasa cuma nama aja sih yang kita butuhkan, nama dusun, ya kan? Yang lain ini kita nggak usah, kita hapus saja, delete. Nah, ini table dusun lah kita anggap. Nah, setelah ada dusun, nanti dusun ini kita ambil dari sini ya, kita relasikan ke sini. Nah, kita relasikan. Setelah dusun, apa lagi ya? Dusun, tempat lahir ya. Kita butuh tempat lahir. Nah, setelah tempat lahir kita butuh tanggal lah, ada tempatnya, ada tanggal. Apa lagi kira-kira? Ada nama. Nama apa? Oh, biasa itu kan zaman sekarang tuh harus setelah nik dia ada nomor kakak ya kan? Nomor kakak. Kita perlu nomor kakak. Biasanya ada itu. Nomor kakak nik, nomor induk kependudukan. Nomor kakak. Ya, nomor itu kan nomor induk kependudukan tidak ada. Beda, Rep. Itu kartu keluarganya, di atas itu ada nomor kakak kan. Nah, itulah ya. Atau nomor kakaknya ini huruf kecil semua boleh. Seperti ini. Ya, biasanya di atas sih. Di kayak gitu strukturnya. Ya, nama, dusun, tempat lahir, tanggal lahir. Ya. Biasanya ini aja sih. Biasanya itu ada pindah ya kan. Penduduknya mau pindah tuh. Kondisi pindah sama menetap. Ya kan, pindah, meninggal ya kan. Pindah. Kita bikin status lah ya, status ya, supaya kalau status ini nanti isinya adalah mungkin foto penduduknya ya kan, tapi nggak usah lah dulu foto penduduknya, jarang ada orang penduduknya foto-foto ya. Status. Iya, status ini berarti misalnya dia warga aktif ya kan, atau warga non aktif. Warga non aktif maksudnya gimana? Maksudnya dia pernah tinggal di situ tapi sekarang sudah tidak di situ ya kan. Alasannya apa? Dia pindah atau meninggal, itu warga non aktif ya. Keluarga non aktif kayak mana DC? Warga ya, penduduk non aktif, kampret, offline ya, offline. Udah, paham ya? Jadi kita butuh dua tabel ini ya. Di mana nih kita bikinnya? Bikin tabel ini di mana? Nah, ada dua cara kita bikin tabel ya.
Yang pertama, kalau kita mau langsung di sini boleh melalui PHP My Admin boleh ya. Tingkat tingkat kesalahan di sini sangat kecil, tingkat error, tapi kemungkinan kesalahan ada di tingkat penggunaan variabel dan tipe data ya. Cara yang lain gimana? Nah, saya sudah buat sampel di folder migration ya. Di sini sudah ada contoh untuk bikin table ya, create table. Nah, tapi kita harus bikin folder baru namanya migration ya. Tapi pada umumnya, oke, kita akan cerita pada umumnya aja dulu ya, karena migration ini nanti akan kita pakai di tingkat menengah sebenarnya ya. Umumnya di sini dulu lah ya, kita buat tabel baru. Nah, ini tiba-tiba kok ada nih. Nah, mungkin ada yang bertanya, ada ketika kita inisialisasi database atau ketika kita menjalankan app/db init. Nah, otomatis ada database-nya ya kan. Nah, sekarang kita mau buat tabel, ini nampak nggak ya? Nah, ini ya, kita akan buat 2 tabel nih. Nah, kira-kira kalau ada 2 modul ini, mungkin pengerjaannya normalnya itu adalah 2 jam atau 1 jam. Apalagi dusun ini berelasi dengan data di dusun ini. Oh, ini satu lagi kurang nih. Apa yang kurang? Jenis kelamin. Jenis kelamin ya, kita mungkin perlu tahu jenis kelamin ya. Oke, paham ya? Nah, berarti kita harus punya tabel dusun dulu yang pertama, yang kedua baru punya tabel penduduk ya. Kita bikin dulu tabel dusun dengan number of fields, number of columns nih 2 ya. Nah, jika sudah, kita langsung klik go. Nah, name ini ID ya, ini paling atas ID karena kita harus bikin ID di sini, ID, dan di bawahnya itu nama. Nah, di sini nama. Tuh. Tipenya integer karena kita mau ID-nya itu angka aja, nggak apa-apa. Length atau values itu kita kosongkan, nggak usah kita isi. Default juga kita biarin aja. Yang perlu kita isi itu atau kita centang itu ini AI atau auto increment ya. Increment. Kita centang aja. Nanti muncul, nanti indeks ini berubah jadi primaris secara otomatis. Ya. Berarti itu menandakan bahwasanya ID itu adalah primary key di database kita atau di database. Yang kedua nama. Nama ini tipenya karena nama itu adalah teks. Kita buat tipenya boleh teks, tapi teks ini adalah tipe data yang sangat besar ya. Bisa menampung data teks yang besar. Nah, karena nama itu kan paling hanya maksimal 100 karakter ya. Kita gunakan varchar aja ya. Kalau kita pastikan minimal 100 karakter ya kita buat 100. Kalau kita minimal 20 karakter tuh kayak kalau ujian ya udah bikin 20, tapi nanti ya jika namanya lebih panjang dari 20 akan terpotong otomatis itu ya. Nah, yang lainnya gimana? Nggak ada, kosong. Jadi cuman sampai sini aja. Nah, jika sudah, kita klik save. Klik save, nah muncullah dia, selesai bikin table dusun. Nah, kita harus ingat tuh, dusun itu ada ID dan nama. Mana deh? 1. Selanjutnya table penduduk. Ya, table penduduk ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ya kan, ada 9. Di mana ID ini adalah angka atau integer. Dan juga
Nomor kakak ini juga angka ataupun integer, jadi sama-sama angka dan integer ya. Nick juga angka atau integer ya. Nama adalah varchar atau teks ya, sama seperti dusun. Dusun ini kita akan simpan ID-nya aja ya, ID-nya aja dusun ya, kita akan simpan, berarti dia integer ya. Biasanya kalau seperti ini, kalau hanya kita menyimpan ID-nya aja, berarti namanya itu bukan dusun, tapi ID dusun. Nah, karena kita akan menyimpan ID dusun sebagai relasinya. Gunanya apa? Gunanya kalau kita nanti mengubah nama dusunnya, otomatis juga akan berubah di sini seperti itu. Ya. Karena kita mengambil ID-nya, lalu di sini akan muncul namanya apa. Nah, selanjutnya tempat lahir. Tempat lahir ini nama tempat ya, yang berarti itu teks ya, atau karakter. Tanggal lahir ini tanggal, berarti tipenya adalah date ya, date atau tanggal. Jenis kelamin ini laki-laki perempuan itu adalah bacaan ya, atau karakter, berarti varchar atau karakter. Begitu juga dengan status ya, status itu tipenya hanya status masih aktif atau non aktif ya, berarti karakter ya. Nah, kita buat dulu sini, berarti ada 9 2 3 4 5, ada 9 kolom ya. Jadi kita bikin dulu database baru di sini, table baru ya, bukan database baru ya, namanya penduduk. Kolomnya ada 9. Lalu kita klik go. Nah, yang paling atas adalah ID ya. Untuk ID kita hanya centang di bagian ini aja, dan pastikan ini indeksnya primary. Yang kedua ada setelah ID ada apa? Ada nomor kakak, ada nick. Ada nomor kakak, ada nick. Ini integer juga, tapi integer ini panjangnya cuma sampai 11. Cuman sampai 11 ya. Kalau mau lebih dari 11 kita bisa pakai big integer ya, tapi itu tipe data yang besar sebenarnya. Nah, cara amannya supaya database kita kecil, kita pakai varchar juga ya. Tapi nanti kita validasi angka yang boleh masuk adalah data yang boleh masuk ke nomor kakak itu adalah angka, bukan bacaan, nggak boleh ya. Walaupun di sini tipe datanya kita buat varchar seperti itu. Nomor kakak biasanya ada berapa digit ya? Ini bandel. Berapa digit? 16. Ada 16, yakin ya 16 ya. Nick juga 16 ya. Lalu ada nama di sini, nama juga varchar ya, mungkin maksimal orang ada 100 karakter ya, buat 100. Nama, tempat lahir, tanggal lahir ya, tempat lahir juga varchar, dan nama tempat kemungkinan besarnya adalah 100. Untuk tanggal lahir tipenya adalah date ya, ini ada date. Terus nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelaminnya kok ada yang kurang. ID dusun nggak ada, ID dusun ya, ID dusun jangan lupa, karena di ID dia harus bilangan bulat ya, integer. Lalu jenis kelamin dan status. Kelamin ini kan paling panjang, itu karakter perempuan itu paling ada P, R, M, P, U, ada 10 ya kan, perempuan kok 10 lah maksimal ya, 10 panjangnya, benar nggak? Perempuan ada 10 apa 11? Oke, kalau kita ragu kita bisa bikin 20 lah, kelebihan. Mana tahu dia jenis kelaminnya pakai bahasa Jerman, dia panjang.
Nah, status juga aktif dan non aktif ya, kita buat juga 20 aja, nggak apa-apa. Lebih akurat, values-nya itu lebih bagus sebenarnya. Kita bisa optimasi ukuran database-nya. Nah, jika sudah seperti ini ya, jika sudah seperti ini, kita tinggal klik save. Nah, klik. Oke. Nah, berarti database-nya sudah ada database yang akan kita gunakan, yaitu database dusun dan penduduk. Seperti ini ya, dusun dan penduduk. Nah, jadi kita maunya itu di sebelah sini nanti ada menu untuk dusun ya, dan ada juga menu untuk penduduk. Nah, di mana ya kan, ketika nanti di form penduduk itu ID dusun ini adalah pilihan untuk memilih nama dusun yang sudah ada. Jenis kelamin juga pilihan dari laki-laki atau perempuan. Dan tanggal lahir adalah pilihan juga. Pilihan tanggal. Milih tanggal. Status juga pilihan. Ya. Jadi kita perlu bikin catatan. Yang menjadi pilihan adalah ID dusun begini, tanggal lahir, jenis kelamin, dan status. Nah, ID dusun ini pilihan yang diambil dari tabel dusun ya. Kita bikin catatan aja dulu supaya ingat nanti. Ini bagian dari rancangan sebenarnya. Tanggal lahir adalah pilihan tanggal, jadi dia milih tanggal. Jenis kelamin, pilihan jenis kelamin yaitu laki-laki atau perempuan ya. Status juga pilihan status yaitu aktif atau non aktif. Nah, misalnya seperti itu ya. Aktif atau non aktif ya. Di sini kita punya kondisi ya. Kita akan bikin pilihan yang berasal dari table dan kita akan bikin pilihan yang nilainya itu kita sendiri yang menentukan, bukan berasal dari table. Nah, di boilerplate kita sangat memudahkan untuk itu. Oke. Yang pertama adalah kita akan bikin menu. Gimana bikin menunya? Nah, maksudnya itu. Nah, di sini kita sudah masuk bagian pengundian. Menu itu ada di config. Teman-teman bisa langsung akses config menu ya. Jadi menu di sini itu dashboard pengguna pengaturan datangnya dari config menu .php ya. Ada dashboard, ada pengguna, ada pengaturan seperti itu. Nilainya apa? Nilainya adalah rutenya, rute. Ya, rute ini digunakan setelah base URL ya. Tapi pengguna ini kok nilainya nggak rute dia, tapi ada lagi nama submenunya. Nah, kalau kita mau bikin ada submenunya seperti ini lah, ya. Pengguna ada submenunya. Nah, jadi harus seperti itu bentuknya. Kalau kita mau menu aja satu ya seperti ini, seperti dashboard atau pengaturan, ya. Kita akan bikin menu namanya dusun atau kita katakan aja master dusun ya. Dengan tools ya, root. Root ini adalah modul yang sudah ada di dalam boilerplate, jadi teman-teman tinggal pakai aja modul untuk
create, read, update, delete sudah ada di sini ya. Karena kita mau menampilkan halaman indeks dari modul dusun, maka kita rutenya adalah root index ya. Tapi kita kasih parameter table sama dengan dusun. Bahwasannya kita akan mengakses modul indeks dari root, artinya modul indeks itu adalah modul ini ya. Modul indeks adalah modul yang berisi data-data seperti ini, itu modul indeks kita sebut ya. Kita akan akses modul indeks dari dusun untuk menampilkan data-data dari dusun. Nah, setelah master dusun, kita buat satu lagi menu, namanya master penduduk. Tabelnya ubah jadi penduduk. Nah, tabel ini disesuaikan dengan nama tabel yang kita buat di PHP MyAdmin. Kebetulan nama tabelnya itu dusun dan satu lagi penduduk ya. Kalau teman-teman nama tabelnya itu TB dusun, berarti di sini TB dusun. Penduduk TB penduduk seperti itu. Nah, jika sudah ya, kita harus bikin ikonnya. Tambahkan ikonnya karena di sini di menunya setiap menu ada ikonnya nih, ada ikon rumah, ada ikon orang gitu. Nah, icon-icon ini didapat dari font ya, font awesome. Kali aja font awesome. Awesome ya. Atau dari tema yang ini ya. Kita bisa buka nih, base-nya font awesome icons ya. Nih saya kirimkan di sini ya. Nanti saya send ke ya font awesome. Kamu dapat font-fontnya dari situ. Tapi karena saya ingatnya itu fontnya ini ya, untuk nambahkan icon-iconnya itu di config juga, tapi file icon menu ya, kita tambahkan juga di sini apa ini master, sini namanya harus sama ya, master dusun dengan nama di sini. Kalau di sini master dusun, nah, di icon menu juga master dusun ya. Kalau dia master penduduk, harus master penduduk harus sama. Kalau misalnya huruf besar semua, ada huruf besarnya, ada huruf besarnya. Kalau huruf kecil semua, harus huruf kecil semua juga, harus sama, identik, tidak boleh ada yang tidak mirip sedikit pun. Nah, ikonnya apa? Karena saya ingatnya itu circle atau cube ya. Jadi ketika kita buat cube kan seperti ini dia. Nah, ada master duduk, ada master dusun dan master penduduk. Ini kalau kita akses, ini akan error karena tidak ada dusun, tidak ada table dusun di konfigurasi kita. Konfigurasi yang mana? Di table fields. Di sini kita belum ada. Tambahkan dusun. Gimana nambahkannya? Nah, teman-teman bisa copy aja nih template-nya ya, di bawah. Ini namanya dusun. Di field-nya nih, biasanya field ID kan, field-nya ada ID dan nama. Biasa ID ini nggak kita ikutkan di sini, nama aja ya. Nah, ketika sudah, maka ketika kita kembali mengakses master dusun, maka akan ada langsung, tidak ada error lagi. Dan kita langsung bisa bikin buat dusun, misalnya langsung satu, muncul dia langsung ya, dua misalnya. Nah, sudah ada modul cerutnya ya, ini read, ini edit, dan ini hapus.
Nah, sudah terhapus. Ya. Segampang itu untuk bikin satu modul. Ya. Kita coba tambahkan dulu beberapa dusun untuk pilihan ketika kita bikin master penduduk. Cukup sih. Nah, selanjutnya adalah penambahan field master penduduk ya, database table penduduk. Penduduk ini ada apa aja? Nah, ada ini dia. Nomor KK, nik, nama, ID dusun, ya. Langsung aja. Nomor KK, nik, ID dusun. Ini harus sama ya, kalau misalnya di database huruf besar, ini harus huruf besar juga. Tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan status. Tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan status. Ya. Lalu save, maka kita coba akses modul master penduduk, maka akan langsung muncul ya sesuai dengan field yang kita buat. Nah, langsung muncul. Tapi kan kita maunya dusun ini adalah pilihan, ya, sesuai dengan yang kita catat nih. ID dusun pilihan yang diambil dari tabel dusun, ya, pilihan yang diambil dari tabel dusun. Gimana tuh bikinnya? Nah, kita tinggal config lagi aja di table fields di bagian ID dusun. Kita pisahin aja seperti ini. Nah, ini artinya kita mau ada konfigurasi tambahan di table penduduk untuk ID dusun. Kasih nilai di ID dusun ini. Yang pertama adalah labelnya. Labelnya kan nggak mungkin ID dusun aja lah. Jadi yang tampil di sini bukan lagi ID dusun nanti, tapi dusun, ya. Selanjutnya adalah tipe. Nah, tipenya adalah karena kalau kita mau ambil data dari database, dari table, kita gunakan options object. Nah, untuk yang ini nanti teman-teman, ini belum ada panduannya ya, mengenai icon menu dan table fields. Nanti akan dibuat panduan pelan-pelan ya. Jadi cara menggunakannya apa aja yang bisa diisi tipe ini, ya kan, bagaimana cara gunakan tipenya nanti akan ada di panduan di versi selanjutnya. Oke. Kita mau ngambil data dari tabel dusun, berarti ketikkan dusun di sini. Ya. Lalu nilainya itu apa gitu? Apa yang kita ambil? Nah, kita mau ID dusun yang tersimpan di sini, ya. Berarti ID itu adalah ID yang ada di tabel dusun. Nah, lalu yang ditampilkan apa di pilihan itu? Kita akan tampilkan nama dusunnya. Fresh di sini. Nah, langsung dia berubah, yang tadinya milih sekarang yang tadi ngetik ya sekarang sudah milih dusun 2 3 4 1, ya, dusunnya. Nah, sekarang adalah bagian tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir kita mau ketika kita klik dia milihnya muncul pilihan tanggal gitu, jadi nggak ngasal orang ngisi tanggalnya. Gimana caranya? Nah, kita pisahin dulu yang tanggal lahir. Ini kita kasih nilainya juga ya. Nilainya itu isinya wajib ada label dan tipe, tanggal lahir, tipe, ya, karena tipenya tanggal berarti date. Cukup ini aja, date. Maka ketika kita refresh,
akan pilihannya adalah memilih tanggal. Nah, pilih tanggal berapa, tahun berapa, seperti itu. Selanjutnya jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya agak lebih simple ya, karena nggak ngambil dari database. Bentuknya sama seperti dusun ya, kita bisa copy aja. Nah, tapi labelnya kita ubah menjadi jenis kelamin. IP-nya options, OBJ-nya kita hilangkan. Objeknya kita hilangkan. Dan di sini bukan lagi dusun ID nama ya. Karena pilihannya adalah laki-laki atau perempuan ya, berarti kita ketikkan aja langsung laki atau. Nah, atau itu ini ya, tanda lurus ini yang di atas enter. Shift lurus ya. Ini apa? Kan lurus. Bukan L, bukan I juga. Tapi tanda lurus tuh, garis lurus. Yang ini dia di atas enter itu. Pokoknya kalau nggak pakai shift D ini, kalau pakai shift D ini. Nah, atau perempuan. Nah, jika sudah, maka kita refresh aja nih. Nah, udah langsung berubah dia. Langsung milih laki-laki atau perempuan. Status juga seperti itu, sama. Kita tinggal copy, paste, labelnya status, nilainya Tetap dan aktif dan non-aktif. Kita refresh, maka langsung dia berubah. Nah, selanjutnya adalah kita coba. Ya, kita coba. Ini kita tanpa validasi. Artinya ketika kita pilih, kita ketikkan kakak ini angka atau huruf, ini masih bisa harusnya masih bisa, harusnya terinput ya. Tapi kita maunya inputnya itu number ya atau angka ya. Bentuknya sama, kita pisahkan dulu nomor kakak sama nih seperti ini. Labelnya kita buat nomor kakak. Nah, label ini kita bisa atur sesuka kita ya. Kalau misalnya yang tadi setiap kalimat aja dia huruf besar, yang enggak kalimatnya enggak huruf besar ya. Harusnya nomor kakak nomor oke lah huruf besar huruf kecil, tapi kakaknya kan kita maunya huruf besar. Kita bisa ganti di label ya. Nah, tapi tipenya adalah number, kasihkan number. Begitu juga dengan nick, tipenya adalah number. Nah, jika sudah semua, kita simpan, kita refresh, kita inputkan nomor kakaknya 1 2 3 4 5 6 7 ya kan. Harusnya nomor kakak itu harus 16 ya kan. 16. Ini harusnya kalau di bawah 16 tidak boleh ya kan. Dan kalau di atas 16 juga nggak boleh, kita nggak terima. Bisa sebenarnya kita tambahkan validasi tambahan di servernya aja. Di server ini sekarang ini mungkin sudah oke sih aplikasi kita. Kita tinggal tes saja. Ya 1 2 3 4 5 6 juga. Nah, dusun berapa? Mungkin dusun 1 kita. Kenapa nggak ada desanya? Karena kita tahu ini aplikasi untuk desa kita ya kan. Kita udah pasti tahu ini desa kita. Tempat lahir, sorry habis baterai. Saya ada satu lagi. Nah, tempat lahir. Nah, kita ketikkanlah tempat lahir kita. Nah, tanggal lahir, kita isikan tanggal lahir. Misalnya tanggalnya, nah, ini tanggal lahir kita. Jenis kelamin kita bisa pilih ya. Kita nggak boleh nggak milih nih, kita harus milih. Ya, status harus milih juga, nggak boleh nggak milih. Nah, jika sudah, kita submit ya, kita submit. Lalu data akan tersimpan seperti ini.
ya. Nah, kalau kita tadi buat tipe datanya adalah number, ya kan, maka otomatis ada formatnya di sini, ya. Dan harusnya sebaiknya kita nggak boleh bikin formatnya number. Tapi bisa nggak kita hilangkan? Ketika buat penduduk formatnya number, tapi ketika kita di indeks ini formatnya kita ubah jangan number, langsung aja teks supaya ininya hilang, ya. Atau kita mau hilangkan ini formatnya, boleh, bisa. Gimana caranya? Caranya adalah ya. Tapi sejauh ini aplikasi kita sudah dianggap selesai karena kita sudah bisa bikin aplikasi mendata penduduk seperti itu. Di kolom-kolom yang juga tadi itu wajib diisi. Gimana? Wajib diisi. Maksudnya? Kalau nggak diisi dia nggak bisa submit. Oh, itu udah otomatis. Nah, tapi ini kan ini banyak kali. Kalau misalnya tabel kita banyak, ya kan banyak kali nih yang ditampilkan nih. Ini aja 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8. Kayaknya aja nggak cukup. Bisa nggak kita cuma nampilkan nick, namanya mana ini nama? Namanya nggak ada ya? Jadi kita nggak nambahkan nama sih. Nah, namanya nggak ada. Kita edit dulu. Nama penduduk. Nah, kita cuma mau nampilkan nick, nama, jenis kelamin sama status aja. Ya. Nick, nama, jenis kelamin, status, berarti ada 4, 2, 3, 4. Ya, bisa nggak? Nah, ini sebenarnya sudah masuk ke tahap menengah, ya. Jadi kalau menengah itu kita sudah ada tambahan kode sedikit, ya. Tambahnya apa? Misalnya kita bikin folder penduduk, ya. Nah, untuk memanipulasi data, ya, di sini ada kita harus bikin fields, file namanya override index fields. Ya. Baru kita udah bikin folder penduduk, kita bikin folder baru, file baru dengan nama override index fields. Nah, ini nanti juga akan ada di apa namanya, di panduan, ya. Kita akan buatkan juga di panduan. Nah, jadi gimana? Nah, jadi di sini kita harus hilangkan dulu kolom nomor kakak, dusun, ya. Caranya gimana? Cara dengan menggunakan unset fields nomor kakak, ya kan? Apalagi ID dusun, ya. Ini kan dusun ini walaupun namanya dusun, tapi kan fieldsnya fields ID dusun, ya kan? Tempat lahir dan tanggal lahir. Tempat lahir, terakhir tanggal lahir. Lalu variasi. Enggak, aku cuci itu sih buat kayak gini, tanggal lahir. Ya, supaya akan tampil field-fields yang sisanya. Lalu kita refresh. Nah, maka akan tampil nick, nama, ini tempat lahir. Nggak hilang tempat lahir. Tempat lahir, tanggal lahir. Benar kan nih? Di database ini. Tempat lahir di database Ini besar. Hah? Ini besar. So sih. Nah, kita cek di sini. Oh, tempat lahir karena dia tidak ada nilainya. Nah, kita harus bikin nilainya. Oh, jadi lebih rekomendasi ada nilainya, ya, supaya bisa di override namanya. Type X, refresh. Nah, akan muncul hanya informasi nick, nama, jenis kelamin, dan status aja. Nah, nicknya ini kita mau hilangkan nih. Artinya gimana ngilangkan koma di nick ini? Artinya kita harus ubah fields tipe dari fields nick, ya. Tipenya kita ubah menjadi text.
Nah, seperti ini cara ngubahnya. Kalau kita refresh, nah berubah dia, hilang, ya seperti itu. Jadi kita tinggal namanya tune up aja, ya. Tinggal kalau advance tinggal tune up. Kita klik edit baru dia muncul banyak. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Nanti buka PHP admin buka. Atau kunjungan bapak aja. Email jedeng. Bapak ini yang tukang 60 konten. Mati konten. Ya, jelas. Options. Kok mati? Tren? Enggak. Masih buat options objek. Mungkin lagi loading. Di sini. Oke. Nah, di options objek sorry. Oke, di options objek itu benar enggak? Ada suaranya. Oke. Ada. Jadi di options objek itu awalnya itu setelah titik Setelah itu titik nama dua. tabelnya. Itu nama table-nya. Nama tabel. Oh, nama table. Ya nama tabelnya baru koma baru nama ID. Ya, baru ID-nya baru koma. koma namanya. Ini kok nggak join ke yang baru? Nah, komanya itu nggak usah pakai spasi kan? Hilangin aja spasi. Oh, Lagi record. Udah coba. udah tinggal buat optionnya gitu ya. Optionnya ya. Itu kan Tapi kok nggak muncul? Itu kan apa namanya? Data bukunya belum ada ya? Belum muncul pilihannya. Data bukunya udah ada? Belum ada. Karena belum diisi dusunnya. Oh iya. Ya kan, Bang? Kalau nggak diisi nggak ada. Melet sekali. Saya ada beberapa dusun bilang satu. Walah, orang batu bara. Abang tangan lucu ya. Orang batu bara ya.
Nah, itu bisa. Ini maksudnya? Valid user. Ini oke. Ya oke kan ada. Coba buka database. Buka dulu bentar dulu. Oh, Tahu sama. padat kali. Muncul ini. Iya. Di sini Bang. Tamat. Di sini lain. Di sini nggak muncul. Iya. Coba buka di table contents. Cek table contents. Di coding. Iya, coding. Buka dan Itu belum ada kondisinya. Lama ya. Ini ada ininya. Ada Di database. database ya. Label sama tipenya gitu. Betul. Oh, iya. Karena kalau apa namanya lupa sih sebenarnya. Biasanya ini kalau di boilerplate ini kalau ID Macet-macet bang. Oh, Mika mungkin matiin aja gitu dari sini juga. Oh iya. Oke, jadi ID di setiap tabel itu harus ID ya. Namanya harus ID gitu. Nggak boleh dusun ID. Coba Berarti di data bukannya datanya sudah bisa diganti dusun ID jadi ID di tab mana sih? Iya gini ditambah gini. enggak Macet. bukan di PHP Di nggak jelas di suaranya. Coba pakai Word. Oke, di ini Kak. Di ya. PHP My Admin. Di web. Di sini. Itu kan dusun ID itu. Ubah jadi ID aja, jangan dusun ID. Mm-mm. Betul. Oh gitu. Ya, kalau untuk setiap table diwajibkan ada ID. Itu aturan yang berlaku sih. Kita belum bisa memilih custom ID sesuai dengan yang kita buat. Oh memang peraturannya itu memang. Iya. Nah, ganti ID aja.
error. Ada error. Itu. Kalau biasanya karena Iya. enggak Tidak nampak kan? Nah, udah tuh. Bisa jadwal itu. Oke. Sekarang balik ke ini Kak. Apa namanya? Table fields. Ya. Udah Kak, balik ke table fields. Di bagian yang penduduk itu kan yang options OBJ. Nah itu kan susun ID masing. Bukan ID dusun ya, susun ID. Nah, pas. Yang ini? Itu enggak Ini udah pas yang ini. pas. Itu enggak apa-apa kok yang itu. Belum sejam. Allah Akbar. Nggak muncul juga bang. Bisa ya. Masih loading. Ini ngapain Satria? Satu lagi. Udah muncul bang. Oke, bisa ya. Coba tes memastikan dulu. Coba. Daftar penduduk. Tadi belum diubah sih masih penduduk ID. Lama kali laptopnya. Oh iya, penduduk ID ya. Begitu full kondisi covid company profile itu kemarin ya apa itu full video tersewa videonya itu ya itu dia ngapres dia. Iya, lama kali. Apa? Ini kalau udah tes ada. Atau kita suruh lihat ini aja. Nah, kita suruh lihat video aja untuk lihat. Udah muncul kok bang. Udah bisa. Jenis kelaminnya yang belum dibuat option. Ini option. Iya. Iya. Ini udah bisa. Ya bisa ya Kak? Buat laki-laki perempuan gitu.
Kalau itu Karena kan jenis kelamin agak gitu. Ini ya? Karena kan jenis kelamin agak gitu. iya nggak pakai pedulu. Vaksinnya. Vaksinnya. Oh, nggak pakai gitu aja berarti. Gini aja bang. Ya coba. Gini ya bang. Bentar ya bang, masih tak kerja ya? Iya. Udah coba. Assalamualaikum. 9. Melek. Mana ada Tadi kan minum. Minum aja apa? haus. Udah kok bang, udah muncul. Ini Pak. Berarti status sama juga kayak jenis kelamin ya kan? Oh, nggak pakai handset. Oh, itu dia. Udah. Itu pas bermasalah. Oke, baik. Udah ya, tapi nggak pakai spasi kak. Hati-hati nggak bisa pakai spasi. Nggak bisa. Statusnya aktif dan non aktif atau non Nah, itu aktif. coba buat database baru. Itu nggak ada di panduan, nggak buat database baru. Karena ini nggak dari awal. Nanti buat database dulu. Buat database purpose gitu. Itu new. Semester 5 belajar apa? Penggunaan project juga. Penggunaan project juga. Apa? Enggak, bikin project kurang itu loh. Pesan di akun jadekmu udah sih bang. Iya. Oh, nanti nih rekamannya mau dimasukkan ke YouTube aja bang? Iya itu. Udah, nggak usah upload lah. Udah. Ini mau aku upload ke Google Drive Bapak ini sekalian. mau pak pegang akunnya. Terserah. Mau Nanti kan cuman diedit dijadikan satu lagi videonya, nggak usah diedit kayak mana-mana, upload gitu aja. nanti nengok kita aja kan. Iya, kita aja. Ya kalau nggak ada Nanti orang di lain mau publik. belajar nggak masalah. Udah. Ya, buat yang Mungkin gua perpustakaan ya, gitu. Bang. Mungkin iya. Nggak bisa ya, Kak? Iya ya. Nggak usah langsung print. Ini kita buat database, nyimpan tabel. Tinggal, iya lanjut aja. Itu Coba buka. tinggal dilihat video aja nanti mungkin lanjut. Enggak Maksudnya membuat tabel di sini bisa langsung buat tabel kayak nama tabelnya sama jumlah apa isi tabelnya, misalnya ID harus sama. Tapi nanti aja kita skip dulu masuk ke sini lagi. Ya coba instalasi basis data, coba baca dulu kita. Ini dulu harus dulu ini dulu aja. Ini kok jauh kali dah. Ada nih udah Apanya? ini kan dapat boleh database. Udah database masuk kode masuk kode. Itu sesuai dengan di Kode database. itu Kalau di aplikasi labelnya itu. ID itu berarti ID itu. Ya, nah sekarang ganti nama database-nya. Ini close aja Iya, nih. kalau itunya boleh, tapi kalau bukannya pokoknya setiap Tapi satu saya label punya itu tadi. wajib ada DBNet mana DBNet. Nah, itu sesuai. Kalau ada MS apa? Ya. Save. Udah di save. Ya. Lalu masuk ke manual. Baru jalankan ya di Gitbus nya aja. Yang udah bisa. Apa itu? Terus kalau udah Apa? Cek lagi aja sih apa? udah nggak usah Pak. Udah berarti jalankan mana Pak itu kan. Ini belum bisa. Coba upload dari awal. Coba ini. Jadi
jadi begitu di run dia tuh nggak bisa ngasih perintah lagi, coba lihat lagi run lagi dan ulang. Jalan lagi, refresh lagi yang ini refresh nyala, ini jangan ditutup ya. Mau dusun tuh boleh. Ya itu di refresh. ID dusun tuh boleh. Nah, besarin aja. Nanti sinkron dia Besarin aja, antara kolom di Oh, ini. database kita Jendela dengan table field. Nah kan tabelnya belum ada di ini, baru jalankan perintah ini, perintah apa? Ya. Siap. Nah ini bisa langsung Iya. ya tuh. Nah ini bisa coba jalankan di sini bisa langsung, cuma ini kan karena dia lagi berjalan ya perlu tuh, jadi kalau dia dimakan perintah tuh stop sendiri, jadi langsung aja masukkan ini Jadi minta dia keamanannya lemah tanya sama Google. BSURL app/db ini di link yang tadi mana link link aplikasi yang Chrome. Nah, ini masukkan BSURL itu localhost itu baru slash Itu apa nih? nah itu benar slash. Nah ini kan BSURL itu ini localhost itu baru slash app. Nggak usah BSURL itu ya udah lanjutkan dari BSURL. Oke. Selesai. Ya app karena BSURL itu adalah ini udah ada. Oke. Ya sesuaikan, nanti akan yang muncul ini baru ini servis data dapat digunakan dengan menggunakan perintah ini kan, baru ke bawah terus ya habis. Jadi balik lagi ke ini dihapus, appdb initnya hapus, tinggalkan yang BSURL nya. BSURL itu ya udah tinggal. Nah udah masuk kan, coba besarin aja, ini besarin, kurangin apanya, terus nah ini tinggal masukkan lah aplikasinya apa, alamat bla 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 bla, itu langsung lanjut ke ini. Enggak tapi yang di nama pengguna sama sambungan tidak bebas. Ini apa Rip? Lagi apa ya? Itu lagi apa namanya update ya. Ini nggak ada ID dusun ini, infect list lagi sama bang. Yang lagi dipantau sama Bang Kogi. Itu di ini enggak sorry. Jadi Ini tadi kan dusun Ya, ID pakai tuh apa? dibuat dusun ID kan. ya nah itu kayak username gitu, Coba. jadi kalau bisa Iya. Itu di huruf kecil. table Nah, tapi nanti sesuaikan aja, Table jadi nggak huruf besarnya huruf kecil Cuma di gitu. dusun ID. Nah bisa lakukan pemasangan, jadi ini kita kayak daftar Iya. dulu apa Udah ini ya udah belum. login Ya. tutup aja, login nama pengguna. Itu kok diketik gitu bang, sebentar sering. Nah ini udah kan udah berhasil melakukan aplikasi ini. Tinggal buat tabel. Buat tabelnya kan belum ada tuh di panduan. Sekarang buat tabel itu dibuka kodenya. Di menu config. Atau gini aja dulu, atau gini aja. Iya nggak apa-apa. Jadi di perpus itu kan apa-apa aja. Jadi udah bisa ya? Misalnya Berarti tabel. Itu Tadi dicari dulu. Tambahan kita Nah itu dibuat kayak mana? kayak tadi kan Nick videonya udah itu apa juga koma-komanya nggak ada kan? apa namanya? Terus yang tampil itu cuman nick, nama, jenis kelamin dan status. Itu tinggal itu aja sih kak. Mungkin bisa lihat videonya nanti.
Oke. Itu Ya. kayak buat diagram Sudah. ngerti. Oke, berarti oke, udah. Nah, ini kan tadi hari ini masih apa? Nah, kalau begitu ini berarti sudah bisa dibilang teman-teman familiar lah dengan cara kerja instalasi aplikasi kita lah, bikin modul, bikin database, ya kan, nah, bikin option sudah kita anggap familiar. Nah, mungkin minggu depan teman-teman sudah sediakan, ya, sudah sediakan apa? Sudah dah, ini kita Sudah serahin siap. nanti tulis-tulis apa itu? Sudah sediakan Kayak gitu kan, nanti tinggal di Rancangannya, Word pun ya. bisa. Itu apa Dan, sih? eh, Nggak apa-apa. Nanti kan minggu depan ya kita lanjut. Nggak apa. database ya, rancangan database-nya. Nanti rancangan database-nya pakai ini aja, Udah tuh terus APP aja. diagram Nanti nanti tinggal buat menu sama carilah APP diagram apa kamu selengkap itu Buat aja bisa. Terus di Habis Word itu di itu screenshot. di gambar di kertas juga boleh. Nanti udah berhasil. Tinggal buat tabel Kalau sama isi coret-coret di tabelnya. kertas juga nggak apa-apa. Nanti difotoin, dan biar enak aja kita pakai ini APP diagram.net. Ini saya turun di tadi bukan Nah lanjut ke minta itu untuk bikinnya besok. Nanti pilih aja yang atau bikin apa Paling juga baru. yang berisi. Udah biasa sekian tuh familiar gampang itu aja. Nah, karena yang penting itu dalam sebuah, kalau misalnya kita tidak terlalu bisa pemrograman, tapi kita menguasai project apa yang mau kita buat. Nah, seperti apa desain database-nya, itu yang terpenting sebenarnya. Menguasai pemrograman pun kita, kalau kita nggak tahu project apa yang mau kita buat, ya sama aja bohong. Kan kita dituntut untuk apa, untuk memiliki solusi dari permasalahan. Kalau kita solusinya cepat dan efisien, kita bisa mengungkapkan solusi itu secara cepat. Nah, jadi seperti itu aja. Ya, teman-teman, saya harapkan minggu depan sudah minimal yang kecil-kecil aja gini terakhir ini. Aplikasi-aplikasi kecil ini hanya sekedar pendataan dulu. Baru kok semuanya udah bisa dan udah terbiasa, berlanjut ke tingkat menengah. Itu tingkat menengah kita bikin validasi, bikin upload, mungkin bikin landing page gitu lah, kira-kira seperti itu. Oke, baik ya. Nah, kira-kira sampai sini dulu pertemuan kita. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup. Nah, jika kita sempat untuk berbincang-bincang di grup juga. Baiklah, kalau begitu sesudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Selamat siang. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.